Wala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bi tawfiqihi tunaffadhu niyyatut thayyibat wa bi 'aunihi tatanazzalul barakatu war rahmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Nabiina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-barakati al-fidat wa sallama tasliman katsiran. Allahumma salli wa sallim wa barik wa abdil ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nafiril haqq bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حمد وقدره ومقداره العظيم. أما بعد. حضرات الحبائب المكرمين وجميع المشايخ والأساتذة يرحمهم الله. Para tokoh-tokoh, guru-guru kita semuanya yang hadir pada majelisnya Habib Sadiq As-Segaf yang selalu diadakan secara rutin 2 minggu sekali, biasanya didahului dengan pembacaan al-burdah atau qasidah-qasidah, kemudian baru kita diskusi agama di dalam majelis ta'lim dan silaturahim. Kita saling bukan saja sekedar mengenal, tapi juga kita saling berhubungan ya. Karena nilai silaturahmi itu memang tidak boleh menjadi langka di tengah-tengah era apa yang disebut orang sebagai era digitalisasi sekarang ini. Yang orang hanya bertemu di dunia maya, tapi sekarang kita di majelisnya Al-Habib Sadiq As-Segaf ini di dunia nyata sekarang ini. Ma'asyiral ikhwan al-baramin, dalam rangka tawasau bil haqq, tawasau bis sabr, kebetulan saya diminta oleh beliau karena sangka baiknya terhadap saya, sehingga saya diminta untuk mewakili Sahibul Bait, Sahibul Hajjah ini untuk
bersilaturahmi dan diskusi sama-sama kita di sini. Kita tentunya teringat pesan dan wasiat Nabi Muhammad SAW yang beliau lebih dari 14 abad yang lampau memberikan tips dalam kehidupan kita agar kita tidak terjerumus di dalam jurang yang terlalu jauh dari agama atau jauh dari kearifan agama, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini yang serba instan dan orang menyebutnya kemudian ini era akhir zaman, terutama yang putus asa dalam kehidupannya mengatakan ini akhir zaman, seolah-olah dia itu sudah menjadi panitia hari kiamat. Sebetulnya tidak. Ini siapa tahu Allah barangkali menghukum kita karena perbuatan-perbuatan ini. Sebagian di antara kita akhirnya apa yang diyakini oleh agama al-bala bencana itu selalu satu berbuat ya, dan semuanya kena ya. Siapapun yang ada di lingkungan itu kena. Maka saya kira perlu kita mereview kembali pesan atau wasiat Nabi Muhammad SAW yang saya kira cukup populer, yang sudah sering kita dengar, tapi barangkali dalam diskusi ini kita bahas sekali lagi dari aspek-aspek yang mungkin relevan dengan kehidupan sosial kita di masa kini. Nabi telah mewasiatkan irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil 5 kesempatan sebelum 5 kesempatan itu datang. Angka 5 ini sebetulnya angka yang sering digunakan dalam agama kita. Rukun Islam 5, sholat 5 waktu. Pesan Nabi, wasiat Nabi 5. Akhirnya atas dasar kearifan tokoh-tokoh dan ulama kita memberikan batasan rumusan dasar negara itu Pancasila 5. Tentu diinspirasi oleh agama. Karena 7 dari 9 perumus kemerdekaan pada menjelang 17 Agustus itu adalah para founding fathers. Ibu-ibu juga protes karena ada peran ibu-ibu, jangan fathers saja, tapi founding mothers and fathers. Itu ada peran ulama yang sehingga sampai pun pada angka-angka itu tentu ada hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama. Karena itu irtanim khamsan qabla khamsin. Ambil 5 kesempatan sebelum 5 kesempatan itu datang. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum masa tua itu datang. Yang kedua, ghinaka qabla faqrika. Masa kaya sebelum masa miskin itu datang. Jadi ini cepat-cepatan diberi kekayaan, cepat maksudnya begitu. Yang ketiga, farabaka qabla syukrika. Masa luang Anda ya, sebelum masa kesibukan itu datang. Dan yang keempat adalah sehataka qabla sagarika. Masa sehat Anda sebelum masa sakit Anda itu datang. Karena setiap manusia itu mesti tidak lolos dari sakit. Walaupun kualitas sakitnya itu berbeda-beda. Yang terakhir, yang kelima adalah hayataka qabla mautika. Masa hidup kamu sebelum masa kematian itu tiba. Sesuatu yang sebuah keniscayaan yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua diaksa lolos dari. Kita bahas mulai yang pertama, syababaka qabla haramika. Ahlan. Alif. Syababaka qabla haramika. Masa muda Anda sebelum masa tua itu datang. Jadi nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah pada masa pertumbuhan manusia itu adalah masa muda. Seharusnya
pengajian-pengajian ini dipenuhi oleh pemuda, bukan yang diharapkan yang datang milenial, tapi mayoritas yang datang kolonial. Ya paling tidak kita harapkan seimbang antara yang hadir itu dari generasi milenial, tapi juga seimbang dengan yang kolonial seperti saya dan kita semua sebagian ini. Jadi pemuda ini luar biasa. Kalau pemuda kita itu gagal, ya, siapa kelak yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal? Padahal hubungan antara anak dan orang tua itu walaupun sudah mati tidak putus. Ya bisa orang lain mendoakan, insya Allah diterima. Apakah kita kalau meninggal, kita itu minta doa dari tetangga, dari sahabat, mungkin dikasih pada masa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1000 hari, awalnya. Setelah itu, kita justru mengharapkan doa itu dari anak-anak kita. Alangkah ruginya jika anak-anak kita itu tidak kita beri porsi pendidikan agama. Sebagian kita itu bangga anaknya itu sekolah umum, wah sekolahnya favorit, sekolahnya luar biasa. Dia nggak tahu anak itu terlibat dalam penggunaan narkoba atau tidak, minuman miras, paling tidak minimal merokok, kita nggak tahu. Hanya lihat sekolahnya sekolah favorit. Apakah benar sudah diberikan pendidikan agama? Itulah ruginya kalau kita punya anak tidak kita dididik agama. Karena anak kita yang kemudian menjadi remaja itu yang mendoakan kita. Digambarkan orang yang meninggal itu yang kurang amalnya ya. Kita nggak bicara orang-orang solehin, kita itu sudah langsung surga, bila hisab gitu. Tapi kalau kita yang hidup keagamaan kita ini pas-pasan, ya. Kalau meninggal itu kan butuh doa gitu. Dari anak kita terutama. Nah kalau anak kita itu nggak bisa berdoa sama kita, malah ditinggalkan orang tuanya ribut dengan warisan. Yang diributkan warisan, bahkan satu dengan lain putus silaturahminya. Yang rugi siapa? Yang rugi kita, yang bertanggung jawab kita karena tidak memberikan pendidikan. Sehingga kita kadang-kadang sedih dan pedih kalau melihat itu anak-anak yang mati konyol sebagai motor geng ya, di Bandung, di Jakarta, di kota-kota besar lainnya meninggal secara konyol, pengguna narkoba, minuman keras dan lain sebagainya, ya pornografi, pornoaksi dan lain sebagainya. Ini kerugian. Padahal orang mati itu digambarkan dalam agama seperti orang tenggelam di lautan. Yang timbul tenggelam minta, kalau orang tenggelam di lautan itu kan SOS, save our soul, saya minta tolong bro. Itu bisa ditolong dengan doa anak-anak kita, anak terutama kepada orang tuanya. Nah, jika anak kita tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, ya siapa lagi kita berharap doa kalau sudah. Apalagi sekarang tantangan kehidupan ini kan luar biasa sekali di zaman media sosial. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang itu ada istilah, ya mohon maaf kalau istilah filsafatnya itu post-truth ya. Post-truth itu pasca kebenaran. Kita mungkin bertanya, kok ada pasca kebenaran? Ada. Eranya seperti itu. Dan itu menjadi fakta kita lihat di media sosial, post-truth. Post-truth itu artinya pasca kebenaran. Pasca kebenaran itu artinya apa? Kebenaran faktual, kebenaran yang sungguh-sungguh, termasuk yang dibawa agama, itu bisa dikalahkan dengan kebenaran medsos, kebenaran baru. Caranya gimana? Kebenaran faktual enggak. Kebenaran faktual hari-hari di mana kita berada sekarang kalah dengan kebenaran baru yang dengan menggunakan metode framing berulang-ulang. Orang sekarang percaya bukan karena banyaknya framing di media sosial itu pasti benar. Sehingga akhirnya dampaknya kepada agama. Agama kita sekarang ini yang pegang peranan semua anak muda di dalam media sosial. Kalau kita tidak mendrive betul anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, ya akhirnya tenggelam dalam lumpur kebenaran semu tadi itu, pasca truth, post-truth ya. Post-truth itu setelah kebenaran faktual itu ditinggalkan orang karena ada kebenaran kebenaran framing tadi. Nah itulah akhirnya apa dampaknya terhadap kita. Dampaknya pertentangan
antar mazhab semakin luas. Pertentangan antara agama semakin menajam. Pertentangan antara suku, ras, seperti kita rasakan sekarang ini. Suku, ras, ya. Pribumi, non-pribumi, sebetulnya itu usang, sudah itu peninggalan kolonial. Tidak ada yang pribumi. Saya bisa meyakinkan tidak ada yang pribumi di Indonesia. Semua ada tempat asal usulnya yang bukan dari Jawa. Semua, kalau dicari benang merahnya tidak ada pribumi. Sebagai negara baru, Indonesia ini di dalam administrasi ketatanegaraan kita hanya mengenal PNA, PNI, dan PNA. Tidak ada pribumi dan non-pribumi. Karena itu ada tokoh yang saya nggak sebut namanya pernah menyebut pribumi, saya bilang nggak ada, jangan nanti dipancing orang dengan kata-kata ini sensitif. Tidak ada. Semua yang kita lahir di Indonesia ini takdir, bukan kehendak kita. Ya sudah, ini tanah kita, kelahiran kita, tempat kita bekerja, tempat kita belajar, tempat kita mengabdi. Ya sudah ada negara namanya NKRI, Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya ini milik bersama. Tidak ada satu sama lain yang harus mengaku sebagai paling pribumi. Nanti bisa-bisa orang Papua bisa mengklaim kami adalah paling asli dan pribumi karena kami masih pakai koteka. Kan mau apa gitu. Kalau ini sudah NKRI, paling pribumi adalah orang Papua karena orang Papua pakai koteka. Seperti nenek moyang kita terdahulu. Nah, bahkan jalan begitu. Ini tidak relevan. Tapi sebagai instrumen fitnah, ya, maka ini dimunculkan kembali untuk menimbulkan permusuhan di antara umat Islam. Yang jadi korbannya adalah Islam. Karena saya yakin isu-isu negatif yang disebarkan sekarang itu sasaran antara gitu, tentang Sarah, tentang sukuisme dan lain-lain. Tapi sasarannya nanti adalah agama Islam. Percaya atau tidak, suatu ketika nanti orang akan bertanya, hadis ini bagaimana mungkin dikatakan sahih? Siapa yang membawakan hadis ini, riwayat hidupnya? Siapa yang menulis riwayat hidupnya membawa hadis ini? Kok tiba-tiba dikatakan mutawatir? Tidak pakai ilmu. Belajar hadis ini adalah tahu-tahu kenapa kok dikatakan Nabi hidup 14 abad yang lampau, kok dikatakan sekarang masih kata-katanya bisa utuh, kita bisa terima bagaimana? Sebutkan buku sezaman. Padahal dulu di zaman Nabi tidak ada kertas. Semua ditulis di atas lontar. Bahkan lebih banyak sahabat Nabi itu menghafal ayat Al-Quran. Juga demikian hadis-hadis Nabi. Ini menimbulkan kemuskilan ke depan yang sangat luar biasa. Dengan adanya platform yang ada, media sosial ini, orang bisa nulis apa saja. Kalau dulu orang ingin berita panggil wartawan, sekarang orang menjadi wartawan, dirinya sendiri menjadi wartawan. Dia hadir di jamuan, undangan-undangan, langsung secara via dia bisa memberitakan itu. Kalau dulu kan kita tergantung undang wartawan terus. Nah, ancamannya, terutama ini saya tunjukkan pada anak muda sekarang ini, ancamannya saya sedih sekali melihat di berbagai platform yang ada sekarang ini, pertentangan mazhab dihidupkan kembali. Karena apa? Karena itu kita pagari saja, kita yang ada di sini sebagai anak Alawiyin dan orang-orang Muhyiddin yang ada di sini juga ini harus hati-hati. Jangan sampai fitnah mazhab ini ditimbulkan lagi. Misalnya tentang, ini isu sangat sensitif. Misalnya seperti yang saya dengar, menyalah-nyalakan Imam Al-Haddad karena dalam kitabnya menyebut Muawiyah. Perlu bapak-bapak dan saudara-saudara ketahui, orang-orang tua kita dahulu, para asatidz, para habaib yang ada di itu beragama dengan penuh kearifan. Hati-hati sekali ketika menyebut Muawiyah. Tidak seperti serampangan seperti sidang. Kenapa? Perlu diketahui, Muawiyah itu iparnya Nabi. Salah satu ummahatul mukminin dari 9 istri Nabi itu adalah Ramlah, yang dijuluki sama Nabi Ummu Habibah, yang rumahnya di kompleks Madinah itu, Masjid Nabawi. Rumahnya Aisyah, sebelahnya rumahnya Fatimah, satu pintu. Hafsah sebelahnya lagi, terus ada lagi Ummu Salamah, baru Ummu Habibah.
anaknya Abu Sufyan. Lihat di sejarah sana. Saya nggak perlu memberikan referensi, ini sudah muktabar. Oleh karena itu, ulama-ulama kita, para ulama habaib di Hadramaut itu hati-hati bicara tentang Muawiyah, dijaga mulutnya. Karena itu menyatakan wa ma jara baina sahabati naskutu. Apa yang berlangsung di tengah-tengah sahabat itu kita tutup mulut. Itu bukan karena bersifat taqiyah, bukan. Karena ada hal-hal yang tidak perlu diajarkan kepada anak kita menimbulkan sentimen. Paham ya? Apalagi pertentangannya Ali dengan Muawiyah. Itu kakaknya Ali, Aqil bin Abi Thalib, pro Muawiyah. Nah bagaimana agak repot? Habaib ini, ya, ulama-ulama kita itu menetapkan ini. Karena itu lebih banyak diamnya atau hati-hati ketika berbicara dengan Muawiyah. Suka gak suka, Muawiyah itu pernah ya menjadi salah satu penulis wahyu bersama Ali. Sayyidina Hasan, kakaknya Husain dia. Kalau Sayyidina Husain memang keras orangnya. Kalau Hasan itu lunak. Karena itu mungkin kalau di sini bisa terbawa sampai sekarang. Orang yang namanya Hasan biasanya kalem motor. Kalau namanya Husain mesti mungkin pembawaan nama bisa juga seperti ini. Bisa, tapi nggak seharusnya, nggak selanjutnya. Hasan sendiri ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu itu meninggal dari tangan seorang namanya seorang Khawarij namanya Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam rasanya mendukung Ali, bencinya luar biasa pada Muawiyah. Tapi karena Ali punya ide tahkim, mau berdamai dengan Muawiyah, marah dia. Ali sudah tidak benar, menyimpang dari Al-Quran, dibunuh. Ya orangnya ya Abu Toshan, kalau sekarang ini orang yang ambil, ya orang tegangan tinggi terus. Tapi sudah kelewatan radikal, sampai membunuh tiga-tiganya, membunuh Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan, meninggalnya Ali, membuat perdamaian dengan Muawiyah. Coba, kita ini mau diposisikan apa? Ya kalau saya secara pribadi, kalau melihat bahwa Muawiyah itu cari-cari alasan untuk membaiat Ali, ya kita nggak terima. Tapi ketika ya, perhatikan ya, ketika Sayyidina Ali terbunuh, ya, kemudian Hasan mengambil alih kekuasaan itu, ya, Muawiyah tetap tidak bisa berdamai, ya, tidak mau melepaskan, karena Muawiyah ini orangnya memang dikenal di Syam, ya. Mengapa Muawiyah itu bisa diterima orang-orang masyarakat di Syam? Karena begitu ditetapkan menjadi gubernur di Syam, itu Sayyidina Ali tidak pernah ke sana, jarang ke sana betul. Sehingga orang-orang muslimin di Syam itu taunya itu hanya Muawiyah, bukan Ali. Yang pertama. Yang kedua, Muawiyah itu di Syria itu dekat dengan Yunani. Jadi ada akulturasi budaya dan pertukaran intelektual. Jadi sudah ngerti tentang dasar-dasar politik, trias politika, ini apa, bagaimana caranya, apa gaya berpolitik dan lain-lain sudah lebih anu dia. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kan langsung lurus, dia tidak mau kompromi. Ketika Ali ditetapkan sebagai khalifah keempat dari 4 min khulafa'ir rasyidun, ya, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan reshuffle kabinet. Semua gubernur seluruh Jazirah Hijaz itu dipecat. Tidak peduli. Ya ini pemikiran yang bagus. Nah, itu orang intelektual tingkat tinggi. Tapi Ibnu Abbas, sepupunya Ali sendiri, menasihati Ali, jangan engkau pecat Muawiyah. Satu ini jangan, bahayanya. Yang lainnya pecat, Amr bin As, semua dipecat. Satu Muawiyah jangan. Karena Muawiyah punya pengikut kuat di Syam. Katanya Sayyidina Ali, tidak peduli, satu pecat semuanya. Betul yang terjadi. Ketika pecat, Muawiyah tidak mau. Apa alasannya tidak mau? Adili pembunuh Utsman. Anda sebagai khalifah sekarang mengemban, sudah menerima, sudah masyarakat berbaiat, sudah menerima, adili Utsman. Sayyidina Ali jawab, sungguh saya tidak tahu siapa itu gerombolan. Siapa yang membunuh kita tidak tahu.
Kalau tahu pasti akan aku adili, kata. Nah, ini dijadikan isu politik oleh Muawiyah untuk kekeh sebagai penguasa di Syam. Dan kemuskilan yang lain adalah Aqil bin Abi Thalib, kakaknya Ali, pro Muawiyah. Ini masalahnya. Mengapa habaib kita itu hati-hati ketika ngomong Muawiyah. Jangan diajak kalau habaib kita itu mengatakan wa ma jara baina sahabatina sukutu. Itu kan enggak milih-milih sahabat. Kok diem saja, kok abstain, ini enggak. Coba lihat, Muawiyah dianggap sahabat dan lain sebagainya. Bukan karena itu, karena apa? Jangan sampai muncul sentimen yang meluas yang bisa merugikan. Karena di sana ada Aqil, ada Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang menandatangani perdamaian dengan Muawiyah. Dan Ali sendiri lunak terhadap Muawiyah itu, memperlakukan, berharap supaya satu, tidak berpecah belah. Jadi cita-cita yang Ali ini supaya umat itu bersatu. Karena zaman itu zaman fitnah, yang mungkin kan sekarang ini zaman fitnah, disatukan umat ini. Tapi akhirnya ada juga halangan-halangannya ini merupakan batu ujian bagi Sayyidina Ali. Itu yang pertama, yang saya kira isu-isu ini dimunculkan kembali sehingga kita prihatin di media sosial oleh anak-anak kita. Pertentangan mazhab ini akhirnya mempertajam persoalan-persoalan kita, bukan menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Malah ini menjadi persoalan yang menajam sekali. Terus itu, seperti masalah ada lagi saya lihat di media sosial itu abasa wa tawalla, ya. Itu bukan ditujukan kepada Nabi. Abasa wa tawalla itu kepada orang kafir. Dia orang yang terlalu jauh menafsirkan ini. Ya, artinya kenapa kok Nabi itu dibilang bermuka masam? Karena Nabi itu mendapat wahyu, Nabi itu maksum. Kok Nabi itu? Oh, tidak, karena dia menegur Allah. Ada di dalam surat yang lain yang bahkan lebih keras daripada sindiran halus untuk bermuka masam itu, yaitu wawajadaka dolan wahada, dan aku dapati engkau sesat jalan, aku luruskan. Masalahnya yang negur itu siapa? Yang negur kan Allah, yang didik sendiri. Gurunya Nabi Muhammad itu adalah Allah. Pernah Rasulullah mengharamkan tidak minum madu pemberian dari salah satu istrinya. Ditegur lagi oleh Allah. Di dalam Al-Quran, lima tuharimu ma'ahalullah. Mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Jadi yang negur itu Allah. Ini banyak orang salah persepsi. Maksudnya membela Nabi, tapi tidak dengan ilmu, terutama ulumul Quran, yang sudah banyak para mufassir menjelaskan secara rinci soal-soal seperti itu. Jika akhirnya apa? Timbul sentimen lagi. Oh, ahli sunnah itu tafsirnya salah semua. Karena masa Nabi dibilang bermuka masam. Iya, bermuka masam, tapi yang negur Allah. Sampai-sampai Allah Rabbul Alamin itu, Sayyidina Ali itu, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang didik aku itu adalah Allah dengan sebaik-baik pendidikan. Jadi yang namanya pendidikan itu salah diluruskan. Oleh karena itu saya termasuk mengikuti pendapat yang minoritas yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca dan bisa tulis. Saya termasuk yang mengatakan bahwa ma'ana bigore itu bukan saya tidak bisa baca, jangan diartikan saya tidak. Apa yang saya baca? Jibril waktu membawa pensel itu baru bilang Iqra. Loh, Iqra, yang itu benar. Kalau Anda sekarang bicara baca, loh yang saya baca apa mana? Ma'ana bigore, apa yang saya baca? Baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana, dibaca, dihafal. Apalagi ditegaskan lagi di dalam banyak riwayat itu Hasan bin Thabit, ya. Hasan bin Thabit itu salah satu sahabat Nabi. Kalau malam keliling di rumahnya Nabi, di kompleks di mana istri-istri beliau ada di dekat Masjid Nabawi itu. Dan kemudian setelah Ummahatul Mukminin yang 9 meninggal, semuanya dimakamkan di tempat yang sama, Jannatul Baqi di samping daripada Al-Madinatul Nawawi. Sampai di mana tadi? Ya, bisa lupa. Tidak buta huruf, Nabi tidak buta huruf. Iya, Hasan bin Thabit itu keliling rumahnya Nabi. Sampai pernah suatu malam, dia cerita, karena Rasulullah SAW,
Artinya begini, saya dapati Rasulullah SAW setiap malam yuqatti'ul lail tasbihan wa Qur'anan. Rasulullah itu tiap malam bertasbih dahulu dan Qur'anan. Qur'an itu membaca Qur'an. Jadi Rasulullah bisa baca. Yang kedua, Rasulullah bisa tulis nggak? Bisa tulis. Ketika terjadi dan berlangsung Sulhul Hudaybiyah, Piagam Jakarta, Piagam Madinah itu, yang menulis itu Sayyidina Ali. Poin-poinnya itu Sayyidina Ali. Di bagian akhir, pihak pertama Muhammad Rasulullah. Orang-orang Yahudi tidak mau. Kalau kamu tulis Muhammad Rasulullah, berarti pengakuan dari saya bahwa Muhammad ini Rasulullah. Saya tidak mengakui. Bilang Rasulullah sama Ali, ya Ali hapus saja. Ali keberatan. Bagaimana Rasulullah saya menghapus? Sudah gandum saya tulis. Nanti saya ini termasuk saya khawatir saya ini nggak mengakui kalau begitu. Hapus saja. Ali tetap nggak mau. Menolak perintah Rasulullah SAW. Ya karena niat baik, tapi cara tidak mematuhi secara langsung. Langsung Rasulullah sendiri menghapus kalau sekarang itu dihapus itu tulisannya. Kalau Rasulullah tidak bisa menulis, bagaimana bisa menghapus tulisan Rasulullah? Mungkin salah-salah. Walaupun ada banyak pendapat bahwa Rasulullah itu buta huruf, tapi kata-katanya jangan sampai bilang buta huruf. Buta aksara tidak baca dan tulis. Kalau saya mengatakan memang Rasulullah itu tidak belajar pada manusia. Kalau belajar pada manusia, misalnya Rasulullah punya guru. Nanti orang mau mengatakan, oh ini gurunya Rasulullah, berarti lebih pintar dari Rasulullah. Tradisi kita kan begitu. Kalau ada guru ngajar, ya, yang murid itu di bawah, yang guru tetap di atas. Bagaimanapun guru ini nggak salah. Ini siapa guru yang ini? Wah, gurunya lebih pintar berarti. Jadi Rasulullah tidak pernah berguru kepada siapapun manusia itu, kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan ucapan beliau sendiri, beliau mengatakan, Adabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku ini adalah Allah dengan sebaik-baik pendidikan. Itu apa namanya? Jadi kita prihatin dengan media sosial ini muncul kembali itu. Yang dulu tahun-tahun 80-an di Jawa Timur sampai terjadi perang antar. Ini kan dimulai dari Jawa Timur dulu. Dengan sentimen seperti itu. Yang satu membela ulama-ulama seperti Imam Al-Haddad dan sebagainya. Yang satu meruntuhkan apa itu Imam Al-Haddad, apa itu Muhammad Ali Al-Halashi, apa itu. Gara-gara apa? Gara-gara menulis sahabat di situ. Abdullah Haddad gara-gara apa? Gara-gara mencantumkan Muawiyah di situ. Yang tidak layak. Sentimen ini sudah ada wadahnya platform, yaitu adalah platform FB, YouTube, ya, kemudian apa TikTok, dan lagi satu lagi apa? Instagram. Ini terus banyak-banyakan sekarang. Akhirnya menjadi kebenaran baru dari framing itu. Jadi siapa yang banyak terus dan capek-capeknya itu yang berarti benar. Bukan lagi kebenaran faktual. Referensi sudah tidak dipakai lagi. Yang dipakai adalah banyak-banyak suara. Ini yang kita khawatirkan, perang antar melalui sentimen suku, agama, antar golongan. Ini sentimen ini muncul kembali. Belum lagi kita berhadapan orang mendegradasi nasab Balawi dan sebagainya. Itu sudah ada di zaman dulu, di zaman PKI orang mempersoalkan nasabnya Bani Adam. Bahwa Adam itu tidak ada, bahwa manusia ini keturunan monyet. Sesuai dengan teorinya Charles Darwin bahwa manusia itu keturunan monyet. Itu detektornya Yahudi yang memang menginspirasi komunisme, ya. Orang-orang sosialis dan komunis untuk mendegradasi agama, mengacau-balaukan agama. Sejak dulu sudah ada. Dipakai oleh PKI sebagai metode untuk mengacak-ngacak agama. Jadi coba lihat, manusia ini keturunan monyet itu yang paling masuk akal, logis, yang masih logis itu. Tapi kalau yang manusia dari Adam, nggak ada referensinya itu, tidak ada kitab sezaman itu, tidak ada yang menceritakan itu. Apalagi di Kalimantan itu dan ada monyet itu disebut sebagai orang hutan. Orang hutan itu kan orang kan, berarti kita ini keturunan daripada orang hutan itu. Nah, ini yang terjadi di media sosial seperti itu, saudara-saudara sekalian. Itu yang pertama. Karena itu kembali kepada pokok persoalan poin pertama tadi, bahwa perang pemuda
saat ini sangat-sangat diperlukan untuk menjadi penyejuk sosial ya, terutama di media-media sosial yang ada sekarang ini. Yang kedua, saudara sekalian, ghinaka qabla faqrika, masa kaya Anda sebelum masa miskin itu datang. Jadi kadang-kadang kita itu diuji dengan kekayaan. Orang kalau sudah punya bakat bakhil ya, itu mau diberi kekayaan, walaupun janji sebelumnya nggak usah kaya, mau ini, mau kasih, mau bangun ada kereta, mau ini, mau bangun masjid, musola, ini, sekolahan dan sebagainya. Begitu kekayaan itu diberikan, lupa semuanya itu. Yang keluar hanya sedikit. Janji-janjinya, apalagi nadarnya sudah dilupakan semuanya. Ini ujian kekayaan seperti itu. Karena itu selama kaya, habiskan, belanjakan. Allah itu maha kaya, tidak akan ada. Allah akan mengganti. Kalau nggak diganti sekarang, diganti di akhirat. Apa kita kurang percaya kepada Allah? Diganti di akhirat. Setiap pengeluaran itu sudah dicatat di dalam Al-Quran, saudara-saudara sekalian, bahwa orang yang mati itu yang disesali bukan kenapa dia sholatnya nggak rajin, dia, kenapa dia nggak haji, nggak umroh. Jadi silakan, ya Allah hidupkan lagi aku akan bersedekah. Bayangkan sedekah. Sedekah ini dari kata sidik, benar. Kalau Anda benar-benar beragama, sedekah. Karena sedekah itu sidik. Dari kata sidik, satu akar kata yang sidik. Ya, pecahannya sedekah itu kan banyak. Biasanya kita mengatakan kalau kepada orang miskin sedekah. Tapi sebetulnya hadiah itu juga sedekah. Hadiah kita kepada orang yang kita cintai, itu sedekah juga. Rasulullah pernah bersabda, tahabu. Suka-sukalah kamu bertukar hadiah. Ini saling menjaga silaturahmi dan saling cinta. Berupa apapun, bukan orang nggak ada yang melihat dari nilainya apa dan berapa. Tapi dengan saling memberikan hadiah, tahabu. Orang saling memberikan hadiah itu menimbulkan rasa cinta, rasa simpati, meningkatkan kerahatan, kerukunan dalam silaturahim dan seterusnya. Juga ada wakaf. Jadi ada sedekah, ada zakat, ya, ada hadiah, ada wakaf, ada infak. Kalau ke masjid dan panti asuhan, infak, namanya infak. Lalu yang rutin tiap tahun, zakat fitrah dan zakat mal. Ada lagi varian-variannya, zakat-zakat lainnya, zakat tanaman dan lain sebagainya. Ada juga hadiah, ada wakaf. Ini sekarang lagi ngetren itu wakaf. Jadi kalau kita ingin amal jariah kita itu terus mengalir, nyata, itu kita bangun panti asuhan, bangun sekolahan tahfidz dan lain sebagainya. Itu diwakafkan tanahnya, rumahnya. Itu mengalir itu. Orang yang mati berpuluh ratus tahun, ininya enggak. Bunganya itu kalau jasa keuangan itu ya, istilahnya anunya itu, nisbahnya itu ya, terus keluar keuntungannya. Terus keluar dan itu untuk kepentingan kita. Artinya di sini saya ingin mengatakan agama kita tidak memberikan tempat kepada orang yang kikir. Orang yang kikir itu nggak pantas beriman. Apalagi kalau bahasa Jawa itu, terus kalau setiap mau ngasih sesuatu itu berperang di dalam batinnya antara iman dan eman. Imannya mengatakan keluarkan eman saya. Wah, ini masih saya pakai. Pernah ada cerita, saya pernah sekilas baca di kitabnya kitab Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi. Itu Imam Asy-Syatibi ini ahli sosiologi hukum, fikih, ahli usul gitu. Imam Asy-Syatibi betul, usul fikih. Itu pernah bercerita, memberikan catatan kaki di dalam kitabnya Al-Muwafaqat itu. Dia bercerita ada seorang alim orangnya itu, bukan bakhil, cuma sering menunda pemberian kepada orang miskin itu, ditunda, disimpan di lemari. Nanti ada yang mau diberikan lagi, disimpan, tidak segera gitu. Mimpi malam, orang datang langsung mengatakan, hei orang alim, cepat sedekahkan uangmu yang di lemari. Kalau tidak kamu segera keluarkan, seluruh gigimu saya cabut, kamu nggak bisa makan apa-apa. Jadi hukumannya seperti itu.
saudara-saudara sekalian, mimpi itu kalau sekali biasanya disebut afdhalu ahlam, tempat tidur. Tapi kalau berkali-kali, ro'ya shadiqah itu mimpi yang benar, diulang. Diambil semua jari. Ini orang alim, orang soleh ya. Tapi kalau orang biasa, nunda-nunda itu mungkin kan dikasih mimpi, ya saya kira belum tentu dikasih mimpi. Nabi pernah mengatakan bahwa salasun muhlika, ini tentang kaya dan miskin, tentang kekiran. Salasun muhlika, ada 3 kategori orang cepat atau lambat binasa. Muhlika. Yang pertama, ranking pertama, syuhun muto. Syuh ini di atasnya bakhil. Kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang seperti ini disebut sebagai yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia sendiri bakhil, nyuruh orang supaya bakhil kayak dia. Anda berinfak 100.000 di masjid, jangan kebanyakan. Seperti saya aja 10.000 cukup. Dia menggambar orang itu dibuat seperti dia. Ini orang bisa tingkatkan bukan bakhil, tapi syahih. Syuh, maksudnya. Syuh itu ya. Syuhun muto, orang yang pikir banget diperturutkan. Yang kedua, hawa muttabak. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya terus ya. Ingin marah-marah diperturutkan, ingin marah-marah, enggak mau sabar. Kalau orang bilang, sabar, enggak ada sabar. Sabar itu ada batasnya. Kayak seperti itu. Jadi menentukan hawa nafsu ya. Yang kedua, ijabul mar'i ala nafsi. Yang ketiga, orang yang selalu membangga-banggakan dirinya. Jadi sebetulnya orang itu nggak perlu membangga-banggakan dirinya. Orang biarkan orang lain memuji. Ini kadang-kadang ini perlu koreksi kita kepada di tempat-tempat diadakan acara-acara, seringkali keluarga sendiri malah memuji-muji keluarganya. Ini nggak perlu. Orang tahu semua dan tidak elok kalau keluarganya sendiri yang memuji keluarganya. Ini nggak elok. Saya sampai sekarang sudah 16 tahun haul abah saya suruh bacakan riwayat hidupnya abah saya nggak mau. Suruh sebut, biarkan orang lain. Biarkan murid-muridnya sendiri yang pernah mengalami, bercerita. Tapi jangan kita lah, tidak elok itu. Ya, dia hanya mau membanggakan keluarganya, mau membanggakan diri, tidak boleh. Kata kota Arab, ya, itu pernah mengatakan begini, orang yang tawadhu, ya, orang yang tidak bangga dengan dirinya itu digambarkan oleh seorang penyair begini. Kun kanazbi la halina wirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Wala taku kaddukhoni ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Jadilah kamu tawadhu, bukan kun, tawadhu takun kanazbi la halina wirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'u. Wala taku kaddukhoni ya'lu binafsihi ala tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Jadilah kamu bintang di langit yang memantul di permukaan air yang jernih. Bintang itu tidak di atas kamu lihat, tapi kamu lihat di bawah. Tapi siapapun tahu bahwa tempatnya bintang itu ada di langit. Tapi jangan kamu sekali-kali jadi asap rokok misalnya. Terus membumbung tinggi, mana ada asap rokok itu ke bawah, mesti ke atas terus. Tapi siapapun tahu bahwa asap rokok itu tidak ada nilainya. Ini saya kira perlu menjadi renungan kita semua bersama di sini. Tidak perlu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah membanggakan bahwa bapak saya Abu Thalib yang pernah membantu Nabi di Makkah, yang membela dari kecaman-kecaman tokoh-tokoh jahiliyah. Sampai Imam Ali mengatakan bahwa innal fata man yaquluha anada laisal mar'u man yaqulu kana abi. Pemuda yang baik itu yang mengatakan inilah karyaku, ini aku. Jangan dikait-kaitkan dengan saya itu pernah diajari oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Ali tidak pernah menuntut itu. Ketika Rasulullah wafat, secara de jure, kalau kita pakai teropong ilmu politik ya, secara de jure Sayyidina Ali itu memenuhi syarat seperti yang lain.
Tidak pernah ahli sunnah wal jamaah itu menolak man kuntu maula wali meninggal. Tapi Rasulullah mengatakan tidak min ba'di, setelahku enggak. Artinya apa? Rasulullah memberi kesempatan kepada semua kadernya sahabat itu sama. Setelah wafatnya beliau sama untuk bermusyawarah. Perintahnya hanya musyawarah. Sehingga Ali itu memiliki kualifikasi yang jauh lebih dari segi keilmuan dan keberanian, nggak ada duanya. Tapi dari segi senioritas, coba lihat, yang jadi Khulafaur Rasyidun itu coba kalau kita yang jadi Khulafaur Rasyidun itu pertama mertua pertama Abu Bakar. Kayak ada yang ngatur itu. Dan itu disepakati oleh Ali. Yang jadi khalifah pertama Abu Bakar, mertua pertama. Yang jadi khalifah kedua, mertua kedua. Yang jadi khalifah ketiga, mertua sudah nggak ada lagi kan, karena meninggal. Mantu pertama, Pak Utsman bin Affan. Yang menjadi khalifah keempat, mantu terakhir, Ali bin Abi Thalib. Secara de facto, Ali memang tidak terpilih sebagai khalifah pertama, khalifah keempat. Ali sendiri tidak menghadiri musyawarah, tahu bahwa paling mudah itu Ali. Bukan karena sahabat itu mengingkari ilmunya Ali, sama sekali tidak. Bukan sahabat itu yang mengingkari keberanian Ali dalam peperangan yang tugas-tugas diberikan, bukan. Tapi karena apa? Karena petunjuk-petunjuk ini, kalau dalam ilmu hukum itu, petunjuk-petunjuk ini harus dilihat apa yang bergerak itu. Sering saya katakan bahwa tuduhan-tuduhan yang menimbulkan sentimen, terutama di media sosial itu, bahwa Nabi waktu wafat orang ribut memilih khalifah. Enggak benar. Sampai-sampai jenazah Nabi itu 3 hari 2 malam tidak dimakamkan. Ya, secara spekulasi ini menimbulkan sentimen. Nabi Muhammad tidak segera dimakamkan. Tidak segera dimakamkan itu telah terjadi silang pendapat di antara para sahabat, termasuk Ali juga terlibat di dalamnya, di dalam kelompok-kelompok yang lagi musyawarah itu. Bukan menyendiri, Ali terlibat di dalam komunitas itu. Masalahnya Nabi Muhammad ini, Sayyidina Umar gak percaya Nabi Muhammad meninggal secepat itu. Tapi tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Al-Quran sudah jadi mushaf Utsman sudah final, selesai berdasarkan dikti dari Rasulullah SAW, imla Rasulullah SAW. Sudah tugasnya selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Selesai dipanggil oleh Allah. Ila Rabbil A'la. Timbul masalah di tengah sahabat itu, Rasulullah ini dimakamkan di mana? Karena ada sahabat mengatakan sebaiknya, terutama orang-orang muhajirun, orang-orang yang dari Mekah, Rasulullah harus, kata-kata harus, Rasulullah harus dikembalikan ke Mekah. Karena disinilah Rasulullah itu lahir. Dan di sana ada Ka'bah. Sudah sepantasnya Rasulullah itu dimakamkan di Mekah. Orang-orang Ansar mengatakan tidak, Rasulullah itu sudah hijrah di Madinah. Dan kami menerima Rasulullah ini dengan sepenuh hati. Rasulullah sudah membangun masjid di sini, berdakwah lama di sini. Jangan coba-coba kamu bawa ke lain tempat selain di Madinah ini. Ada pendapat yang netral. Begini saja kalau begitu, Rasulullah tidak dimakamkan di Madinah, tidak pula dimakamkan di Makkah, tapi dimakamkan di Baitul Maqdis. Karena Anbiya wa Rasul Bani Israel itu dimakamkan di sana semua, di sekitaran sana, di Palestina. Ya Palestina sekarang ini. Di Gaza apa mungkin, bukan enggak, dekat masjid itu mungkin sekitar Masjid Al-Aqsa. Ini juga ditolak, terlalu jauh. Walaupun jasadnya Nabi itu 3 hari tidak berbau harum ya, tetap berbau harum, berapa hari pun tetap berbau harum. Tidak ada masalah orang untuk membawa jasad Nabi itu menuju ke Palestina. Sampai ada pendapat beberapa sahabat mengatakan, begini saya sekarang baru ingat, beberapa sahabat. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang Nabi tidak membahasakan dirinya, jika seorang Nabi wafat, Nabi dan Rasulullah itu wafat, maka makamkanlah di mana beliau itu meninggal. Jadi bukan hanya mengacu kepada kota Madinah, tapi di mana Rasulullah meninggal, di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di situ juga dimakamkan. Ini pendapat diterima, dijelaskan juga oleh Sayyidina Abu Bakar kepada masyarakat luas, dan itu bisa diterima.
Jadi sudah jangan dibawa kemana-mana aja. Jadi aspek-aspek seperti ini kita harus jelaskan kepada adik-adik kita supaya tidak terbakar emosional kita dan menimbulkan sentimen di berbagai media sosial. Akhirnya apa yang terjadi tahun 80-an di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu timbul kembali sekarang ini. Timbul kembali pertentangan dan sentimen ini. Ini harus kita padamkan. Dan anak-anak kita pagari, karena anak-anak kita ini kan kebanyakan kan seperti maaf seperti gelas kosong kan. Kalau kita tidak kita isi, orang lain isi yang dianggap lebih logis, ya ini yang kita terima, yang lebih logis ini. Kalau anak kita bertanya, jangan dimarahi. Kalau tanya hal-hal yang muskil karena nggak bisa jawab, dimarahi. Wah kamu ini sudah sama dengan mereka. Jangan, dikasih jawaban yang logis, dikasih jawaban, dikasih referensinya. Mungkin sedang pencarian. Mereka itu seperti gelas kosong, siapa yang isi dulu, ya itu sudah nggak akan berubah. Ada sampai sekarang mengatakan, sampai mati pun saya nggak akan berubah. Ya sudah pokoknya ini. Ya, loh ini Habib Abdullah Hadab ini, nggak mau Habib Abdullah Hadab. Loh Habib Ali Habsyi itu begini, nggak mau Habib Ali Habsyi. Loh ini nggak mau, saya sudah punya rujukan sendiri. Saya punya sudah ulama sendiri. Saya sudah punya teladan sendiri. Ini persoalan. Dan sekali lagi kalau anak-anak kita dari kita tanya, jangan keburu langsung dimarahi. Kalau kita nggak bisa jawab, ajak ke rumahnya orang yang mungkin bisa jawab, sehingga punya wawasan, tidak cupet gitu. Nah, jadi kembali kepada Rinaka Dobla Fabrika tadi, kembali kepada masalah kaya Anda sebelum bisnis. Yang ketiga, Farabaka Dobla Syukrika, masa luang Anda. Alhamdulillah kita semua yang hadir di sini sudah membuktikan diri bahwa di tengah-tengah kesibukan apapun dia kita tetap bisa hadir di majelis seperti yang diselenggarakan oleh Habib Shadiq Asy-Syighab ini. Ya, saya minta, saya bilang saya nggak berani tolak perintahnya Habib Shadiq Asy-Syighab ini karena nanti saya kualat. Karena ibu saya itu Asy-Syighab. Ibu saya itu bangga dengan Asy-Syighab. Bangga sekali dengan Asy-Syighab. Saya kalau menolak berarti sama dengan suul adab, walaupun ibu saya sudah meninggal berapa puluh tahun yang lalu. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita bisa hadir di tempat ini karunia dari Allah SWT. Nikmah kita bisa. Yang penting bukan apa, kita silaturahmi juga. Mungkin kita diskusi ini saling mengisi kita itu. Tapi di samping itu kita bisa ketemu sama Alhamdulillah, Hamid yang katanya sakit, Alhamdulillah saya lihat tadi sudah segar nih, 2 bulan tidak pernah kelihatan. Ketemu yang lain yang ketemu Habib Shadiq, ketemu Habib yang ada sini. Kenapa? Di tengah-tengah kesibukan kita, kalau kita memperturutkan kesibukan itu, nggak ada selesainya, gitu kan. Sampai mati baru selesai mungkin. Dan harus selesai, kematian itu menyelesaikan semuanya. Yang keempat, ya. Sehat Anda 12 Sabamida, masa sehat Anda sebelum masa sakit Anda datang. Jadi kesehatan itu saudara-saudara sekalian, nikmat Allah yang sangat luar biasa. Kita bisa ketemu sekarang ini karena sehat. Kita prihatin kalau ada, kan kadang-kadang kita ikut simpati dan mendoakan saudara-saudara kita yang bisa hadir sakit atau baru berobat, mementingkan hadir. Ingin ambil barokah dari majelis khair ini. Itu kita alhamdulillah karena nikmat sehat. Apa artinya dunia ini? Tidak ada artinya. Orang yang uangnya banyak, kalau kena darah tinggi, makan yang enak-enak sudah tidak boleh. Makan kambing, sate kambing, istrinya ingatkan jangan sate kambing, naik darahmu nanti. Gulai sama aja ada kambingnya. Ini nggak boleh. Banyak larangan kalau orang sakit. Ke dokter terus, jadi uang itu habis bukan untuk senang-senang, ya, untuk cari hidup yang tenang, ya, tapi untuk membiayai obat-obatan dan dokternya. Apalagi BPJS sekarang tidak meng-cover semua sakit, itu juga tetap aja keluar uang banyak gitu, kalau sakit, ini risikonya. Apalagi kita hidup di tengah-tengah sekarang ini banyak makanan-makanan itu yang bercampur bahan kimia. Oleh karena itu agama kita itu menekankan bahwa makanan itu harus halal dan bersih. Tidak saja dari zatnya yang halal,
tapi dari substansinya itu harus baik. Tidak ada bahan kimianya, tidak ada bahan pengawetnya, tidak ada micinnya yang berlebih-lebihan, tidak ada campuran-campuran alkoholnya kalau itu kue-kuean dan minum-minuman. Ya. Jadi bukan sekedar halal tapi thayyib. Dua-duanya ini harus seiring. Karena itu ketika Majelis Ulama itu dicabut untuk mengurus LP POM-nya itu diambil alih oleh pemerintah, kita semua ya mohon maaf meragukan itu. Apalagi ada undang-undang Omnibus Law itu mengatakan bahwa setiap orang menjual makanan cukup saja menunjukkan bahannya, dia bisa self-declare. Dia itu menyatakan bahwa ini halal. Bayangkan, semua orang yang mengatakan ini halal walaupun ada masang aja ini sudah halal. Ini kan berarti bisa memberikan peluang orang untuk menipu. Karena apa? Tidak bisa lagi selektif seperti di Majelis Ulama. Apalagi simbolnya diganti simbol wayang. Kalau dulu kan bundar ini ada tulisan bahasa Arabnya. Itu sampai sekarang orang yang nggak mau simbol itu tetap mencantumkan simbolnya MUI. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, itu sudah tidak, MUI cuma diambil fatwanya saja. Kalau fatwa itu terlambat dalam beberapa minggu yang sudah ditentukan, itu langsung keluar izin. Untuk terlambat membuat fatwa, keluar. Itu dulu yang kita waktu saya masih aktif di pengurus harian MUI itu kita keberatan melalui DPR, tapi oleh DPR tidak diakomodir pendapat Majelis Ulama itu tentang yang ini jelas declare dan orang non Muslim bisa menjadi penyelia itu bisa ikut menyatakan halal dan lain sebagainya setelah mengikuti sekolahnya gitu. Jadi kesehatan, kembali kepada kesehatan ini nikmatul uzma. Saya pernah duduk sama bapak saya minta ada walid dia, kalau saya berdoa apa yang harus saya utamakan dari doa itu selain istighfar apa itu ya, apa yang harus saya ulang-ulang juga ya. Walid bilang apa? Idza sa'altumullah fas'alul afiyah. Afiyah. Dengan apa namanya sehat tuh kita bisa beraktivitas. Kalau sudah sakit ya, orang kena ya mohon maaf kena gula yang manis-manis, justru yang enak-enak nggak boleh. Coba bayangkan, manis-manis nggak boleh. Kue itu manis semua, minum teh kopi manis, ini manis nggak boleh. Banyak lagi larangan. Ditambah lagi kondisi sosial kita itu orang-orang pedagang sekarang hanya cari untung. Kita nggak tahu apa isinya lace itu, apa isinya keripik-keripik itu, kita nggak tahu. Anak-anak kita makan itu semua. Itu semua ada bahan kimianya semua yang bisa menyebabkan kanker, ginjal dan lain sebagainya. Sekarang juga banyak anak-anak kecil itu sakit apa namanya? Ginjal. Heran gitu. Kena kencing manis umur 7 tahun. Kemarin nonton video ini tahu di rumahnya ada Ustaz Barakwan, ada anak kecil suntik apa? Insulin umur 9 tahun 11 tahun ya suntik tiap hari insulin sampai dia mengatakan apakah ini membatalkan wudhu, dia bertanya ya dia tidak membatalkan wudhu insulin ya karena makan kata pepatah Inggris mengatakan you what you eat, kamu apa yang kamu makan. Jadi yang kamu makan itu bergizi, kamu sehat. Yang kamu makan serampangan, junk food semuanya, ya, itu akan jadi apa? Jadi penyakit dalam menggerogoti organisme tubuh kita, secara sadar ataupun tidak sadari. Sampai ada di dalam pepatah Inggris itu bilang apa? Money lost, nothing lost. Uang hilang, tidak ada yang hilang. Ya. Terus yang kedua, health loss, something loss. Kesehatan Anda hilang, separuh milik Anda hilang. Yang ketiga, spirit loss, everything loss. Kalau jiwa Anda hilang, sebuah milik Anda ini hilang. Kalau kesehatan hilang, Anda di separuh. Makan ini nggak boleh, masih ada makanan lain. Tapi kalau spirit loss, everything loss. Ini ya saudara-saudara pentingnya bagaimana kita menjaga kesehatan kita itu. Dan yang terakhir saudara-saudara sekalian adalah kematian. Kematian. Hayataka qabla mautika. Jadi kita tidak perlu takut mati.
Orang yang takut mati itu takut ketemu Allah. Orang itu ketemu Allah mati dulu. Tidak mungkin ketemu Allah dalam keadaan hidup. Nabi Musa itu pernah ingin ketemu Allah. Kelengar dengar hawanya saja di gunung masih mungkin seperti angin semilir aja, nggak kuat kelengar. Apalagi ketemu Allah. Orang bisa ketemu Allah itu, manusia bisa ketemu Allah itu kalau mati. Dan kita harus beramal soleh, bukan semua kematian bisa ketemu Allah. Kematian orang-orang soleh pasti ketemu Allah. Orang-orang yang diridhoi itu Allah, an-nafsul mutmainnah pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa yang ingin berharap ketemu dengan Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih bertemu dengan Allah falyamal amalan shalihan. Berlomba-lomba buat amal soleh, gitu. Amal soleh apa? Ilmu dengan ilmunya, berharta dengan hartanya, akhlak dengan akhlaknya, nolong orang dengan berikan pertolongannya, semuanya berikan kepada sesama manusia. Allah senang kalau kita itu memberi kepada sesama manusianya, karena Anda juga berarti menghargai ciptaan Allah yang lain. Sampai-sampai sedekah pada ikan, sedekah pada burung, itu ada pahalanya tersendiri sebagai amal jariah yang mengalir. Para ulama mengatakan bahwa kematian itu diumpamakan seperti seorang ibu mengandung anak kembar. Yang satu lahir, kemudian yang belum lahir masih ada di dalam perut ibunya. Tentu yang belum lahir ini mengatakan, aduh, saudaraku sudah mati. Sudah gak ada, mati. Dia mengira dunianya dia itu hanya sejengkal kali sejengkal perut ibunya itu. Sebetulnya dia lahir dalam kehidupan yang jauh lebih luas dari perut ibunya, yaitu dunia yang fana ini. Begitulah perbandingannya kehidupan dunia yang fana ini nanti dengan akhirat. Nanti dengan akhirat perbandingan kehidupan kita itu jauh lebih luas, tidak terkirakan lagi. Tidak bisa kita bayangkan seperti apa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi ruang dan waktu sudah tidak berlaku lagi. Kita sekarang di dunia ini kan ada ruang dan waktu. Ruang di sini, waktu asar. Tapi begitu di akhirat sudah hilang semua itu. Nilai-nilai kefanaan itu sudah tidak ada lagi. Sudah berganti dengan cara kehidupan. Sebagaimana anak bayi tadi yang lahir ke dunia ini menganggap waktu mati. Sebetulnya bukan mati dalam kehidupan baru. Itulah salahnya orang-orang komunis ini mengatakan bahwa orang mati itu sebetulnya seperti barang rusak, habis nggak ada kelanjutannya. Nggak bisa diterima. Baru komunis-komunis modern baru menyadari ketika debat-debat dengan para ulama cendekiawan Muslim, ketika disampaikan data-data dan contoh-contohnya. Dulu kan bagaimana dengan kematian? Nanti ada kehidupan baru. Nggak ada. Kematian itu adalah seperti barang yang rusak. Motor rusak, ya sudah nggak bisa dipakai, buang aja. Jadi barang rongsokan, seperti itu. Dan bukan seperti itu, kita masih ada kehidupan baru yang semuanya nanti akan dihitung amal perbuatan kita. Ada perhitungannya, dan perhitungannya tidak akan meleset. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum wa a'fu minkum. Wallahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah bahasan dari Profesor Arif. Sebelum konsumsi keluar, saya minta sama Yudi kita rame-rame membaca qasidah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamun alayka ya Rafi'a syani wa daradi Rasulullah salamun alayka ya Rafi'a syani wa daradi عفت يا جيرة النبي وهي الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيق الشان والكرم يا رسول الله سلام
الحسنى بمرقته